pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih karena sudah bergabung di Zoom Ibu. Seperti yang sudah Ibu janjikan di minggu yang lalu bahwa hari ini akan Ibu bahas mengenai sistem peredaran darah, terutama yang LKPD 6. Kalian sudah pastikan kembali kalian sudah menyiapkan LKPD 6-nya yang minggu lalu. Hari ini akan Ibu bahas. Baiklah, nanti kalau misalnya link terputus langsung masuk dengan yang sama ya. Kemudian pastikan kalian ikuti semua sesi karena mungkin di menit-menit keberapa Ibu akan memberikan daftar hadir melalui chat Zoom. Jadi daftar hadirnya Ibu bagikan melalui chat Zoom, bukan di grup ya, untuk memastikan yang membuka chat adalah kalian sendiri gitu ya. Jadi cukup satu kali absennya di chat Zoom. Entah di sesi yang ini atau di sesi yang kedua nanti akan Ibu share. Kemudian langsung aja ya kita materinya. Ya, ada WA masuk. Oh, iya bukan. Sudah kelihatan PowerPoint Ibu? Sudah, Bu. Oke, nah di sini langsung aja Ibu mulai ya. Ada tulisan di situ media pembelajaran IPA. Ya, yang akan kita bahas hari ini adalah, sorry. Nah, sistem peredaran darah pada manusia. Nah, yang akan kita bicarakan adalah mengenai organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Kemudian, apa beda dari pembuluh darah, nadi dan vena, atau arteri dan vena. Lalu, perbedaan mendasar dari sistem peredaran darah besar dan kecil. Mengapa disebut sistem peredaran darah besar dan kecil? Ya, jadi ada alasannya semuanya. Selanjutnya, ya. Oh ya, satu lagi ini 8B gabung sama D ya, karena 8D itu hari Kamis kan tanggal merah dan semuanya harus dijelaskan materi ini, jadi gabung hari ini. Oke, ini gambar apa? Ada yang tahu? Di layar Ibu nih yang muncul Sanah sih. Ayo, Wahibatul Hasanah. Ini gambar apa nih kira-kira? Ada yang kamu kenali atau tidak? Salah. Taruh, malah kembali ke sini. Ya, ini. Sanah tahu ini gambar apa? Jantung. Jantung, oke. Selain jantung, apa lagi nih yang ada di situ penampakannya? Pembuluh darah. Ada pembuluh darah, betul sekali. Ya, jadi sebenarnya sistem peredaran, namanya saja peredaran, berarti dia tuh fungsi utamanya adalah mengedarkan apa yang diedarkan. Jadi keseluruhan kerja metabolisme tubuh kita itu, aduh ada yang baru masuk ini. Ya, keseluruhan metabolisme yang terjadi di tubuh kita itu dibantu sangat besar oleh yang namanya sistem peredaran. Karena zat makanan, oksigen, nutrisi, itu semuanya diedarkannya melalui darah. Jadi ada 3 komponen, kalian boleh tulis ya karena ini penting. Ada 3 komponen yang menjadi tolak ukur baik tidaknya sistem peredaran. Yang pertama adalah pastinya jantung. Tidak mungkin tubuh kita bisa mengedarkan zat makanan tanpa adanya komponen utamanya yaitu jantung. Yang kedua ini, kalau yang dari gambar yang Ibu tampilkan ini adalah jantung di sini.
Kemudian ada yang kalian sebut tadi, pembuluh darah, betul sekali. Pembuluh darah itu salurannya atau jalur mengalirnya darah. Jalur mengalirnya darah, kalau tidak ada jalurnya tidak mungkin darah itu bisa beredar dengan baik. Kemudian satu lagi, adanya darahnya itu sendiri. Jadi pembawanya. Jadi kalau jantung itu seperti apa ya? Penggeraknya, motornya, pembuluh darah itu ada salurannya, sedangkan darah itu adalah yang digerakkan dalam proses peredaran darah itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah pekerja utamanya, yaitu jantung. Ya, jantung itu kita punya satu buah jantung yang letaknya, bentar ya, ada yang baru masuk lagi. Letaknya di tengah-tengah rongga dada, jadi dia di belakang tulang dada tepatnya, agak ke kiri sedikit, dan dia memiliki 4 ruangan, ya, ada serambi dan bilik. Serambi itu bagian ruangan yang atas, sedangkan yang bilik adalah yang bawah, ya. Jadi kita punya jantung dengan 4 ruangan, atas dan bawah. Atas adalah serambi, sedangkan bilik adalah yang bawah. Jadi ilustrasi ini agak rumit, gambar yang ini nanti ada ilustrasi yang lebih sederhana. Jadi ibaratnya ada, lihat layar ibu, lihat ke kamera layar ibu ya. Jadi ada serambi itu bagian atas, bilik itu yang bagian bawah. Mereka ini dibedakan berdasarkan aliran darah yang menuju dan keluar jantung. Jadi kita langsung aja ke bagian pentingnya. Oke. Oh, ini nanti ya. Yang kemarin Nah, ini yang terpenting yang mau Ibu jelaskan hari ini. Kelihatannya rumit, tapi tidak serumit itu sebenarnya, karena kalian sudah membuat diagram yang lebih sederhana. Sebentar ya. Kayaknya ada yang WA. Oke. Ya. Mari kita perjelas. Kemarin kan kalian sudah membuat diagram sistem peredaran darah besar dan kecil secara sederhana. Nah, diagram itu sebenarnya penyederhanaan dari yang ada di layar ini. Ini sangat rumit, tapi masih bisa disederhanakan. Ya, yang pertama ada jantung itu ada 4 ruang. Ibu kok nervous ya, Bu Yuli? Nervous, biasanya depan kelas, depan kamera bingung. Oke, jadi ada 4 ruang jantung. Yang bagian atas, sambil kamu lihat tanda panah yang Ibu gerakkan ini, kursor Ibu, ruangan yang atas itu disebut serambi. Kalau bahasa ilmiahnya itu atrium. Ya, tulisan ilmiahnya atrium. Sedangkan yang bagian bawah ini bilik atau ventricle. Ya, ventricle. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya, sebenarnya aliran ini adalah keluar masuknya darah, karena jantung itu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Oke, mari kita fokuskan ke yang ini, yang Ibu tunjuk. Ini adalah bilik kanan. Kanan kalau dari tampilan kalian, dia letaknya di kiri ya. Oke. Kalau dari penampilan di depan kalian, dia posisinya di kiri. Tapi ini adalah jantung kita. Kanan itu kan berarti sebelah sini. Kanannya kalian ya berarti sebelah kanan ya. Ini lengan kanan Ibu kan tampilnya di kiri kalian depan itu. Nah, tapi kenapa dia di kiri? Karena ini tampilan dari arah tubuh kita. Kanan tuh di sini ya. Nah, kanan, dari bilik kanan, kita lihat pergerakan panah yang berwarna hitam ini. Dia akan menuju ke organ apa nih? Bilik kanan. Paru-paru. Paru-paru, betul. Dari bilik kanan ke paru-paru melewati pembuluh darah arteri.
Setelah dari paru-paru, darah itu kemudian, ini darah ya yang digerakkan atau dialirkan ini, panah-panah ini adalah darah. Dari paru-paru, kemudian darah itu dikeluarkan dan dikembalikan ke jantung. Ke mana? Panah ini berhenti di mana? Bilik kanan. Bilik kiri apa Bilik kanan? kiri. Oh, kiri. Ingat posisi Oh, iya. ini adalah kiri kita, ya. Kanan di layar, tapi kan dari sisi kita tuh dia di sebelah kiri gitu loh. Ya, kita berhadapan nih kayak lagi ngaca. Nah, Ibu ulangi lagi. Dari bilik kanan, darah itu dibawa kemana? Ke paru-paru. Keluar dari paru-paru, dibawa lagi dia ke bilik kiri. Lalu, perhatikan dengan baik. Pembuluh darah yang dilewati itu apa? Ada arteri, ada vena. Nah, ini kaitannya dengan tabel arteri dan vena. Arah aliran darah. Arah aliran darah itu kalau arteri, itu semuanya keluar atau masuk? Dari jantung. Kalau arteri, keluar, betul. Jadi, arteri itu seluruh aliran darahnya itu selalu keluar dari jantung. Ingat itu. Ya, jadi keluar dari jantung dia melewati pembuluh arteri. Arteri pulmonalis itu adalah arteri yang menuju paru-paru. Pulmo itu artinya paru-paru ya. Oke. Nah, pulmo itu paru-paru. Sebentar, Ibu bisa ngecat nggak sih? Chat. Ah iya. Sebentar ya. Pulmo itu sama dengan paru. Oke, lihat kolom chat ya. Nah, pulmonalis itu berasal dari kata pulmo. Pulmo itu dalam bahasa Latin artinya paru-paru. Jadi, arteri pulmonalis itu artinya pembuluh darah yang keluar dari jantung menuju paru-paru. Nah, lalu apa yang terjadi di paru-paru? Pertanyaan Ibu. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira. Apa yang terjadi dengan paru-paru? Apa yang terjadi dengan paru-paru? Apa yang terjadi di paru? Iya, betul sekali. Pertukaran apa? Darah oksigen sama karbon dioksida. Oke, yang bertukar di paru-paru adalah oksigen dan CO2. Jadi erat kaitannya dengan sistem pernafasan bahwa oksigen itu sangat penting untuk proses transportasi zat di dalam tubuh kita. Oksigen juga merupakan gas yang sangat penting untuk proses pembakaran energi ya. Tanpa oksigen kita tidak bisa menghasilkan energi untuk bergerak dan sebagainya. Nah, setelah keluar dari paru-paru, maka darah itu kan disaring tuh. CO2-nya dibuang, kemudian oksigennya masuk. Ya. Oksigen masuk, kemudian akan dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Vena pulmonalis. Vena itu keluar dari menuju kembali ke jantung. Pulmonalis berarti pembuluh darah yang membawa darah ke jantung dari paru-paru. Setiap yang namanya pulmonalis berarti hubungannya dengan paru-paru, entah itu dia masuk atau keluar. Bisa dipahami? Kalau arteri itu keluar jantung, pulmonalis ke paru-paru, kan gitu ya? Iya, Bu. Oke. Sedangkan vena itu kembali ke jantung, pulmonalis berarti dia dari paru-paru. Ya, jadi vena arteri itu arahnya saja, arah aliran darah ya. Banyak yang tidak bisa join ya, mungkin karena jaringan ya. Bentar dulu, Ibu cek partisipannya. Oke, ya kita lanjutkan.
Lalu menuju ke mana? Ke bilik kiri. Bilik kiri. Sebentar. Oke. Nah, di sini ada perbedaan lagi warna pembuluh darah ya. Warna pembuluh darahnya ini ada yang panahnya merah, ada yang hitam. Jadi sebenarnya merah itu menunjukkan bahwa darahnya itu darah bersih ya. Darah bersih itu artinya darah yang banyak mengandung, ada yang tahu? Mengandung apa kalau darah bersih? Oksigen. Oksigen, betul sekali. Karena kan habis dari paru-paru, habis disaring. Ya, habis dapat saringan oksigen dan CO2 dibuang, makanya darahnya bersih gitu. Baru ini yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau kita dikasih darah kotor ya selesai ya, metabolisme kita kacau. Makanya harus dari paru-paru dulu nih darahnya. Kemana? Makanya dari bilik kiri, darah itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kita lihat nih, panah yang bilik kiri. Ini kan ini yang masuk ya, dari paru-paru. Ini yang keluar, lihat panah yang keluar. Panah yang keluar ini ternyata melewati banyak sekali organ tubuh nih. Makanya dia disebut peredaran darah besar atau kecil? Besar. Besar. Ingat, peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan paru-paru lalu masuk ke bilik kiri. Tapi kalau peredaran darah besar dari bilik kiri ke seluruh tubuh, lihat nih panahnya nih, seluruh tubuh itu berarti mulai dari kepala, tangan, dan sebagainya. Dan bagian tubuh yang lain juga dapat suplai oksigen dan makanan. Sehingga disebut peredaran darah besar. Besar itu identifikasinya adalah banyaknya organ tubuh yang dia bagi darahnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki mendapatkan suplai darah dan oksigen. Ya, beda dengan peredaran darah kecil, hanya paru-paru yang dilewati. Hanya satu organ, yaitu paru-paru. Sehingga disebut peredaran darah kecil. Kesimpulannya berarti peredaran darah kita tuh terjadi berapa kali? 1 kali atau 2 kali? 2 kali. 2 kali, makanya disebut peredaran darah ganda. Dulu waktu zaman Ibu sekolah disebut peredaran darah ganda. Mungkin istilah itu sudah berubah sekarang ya. Cuma fungsi definisinya ya seperti itu. Ganda itu artinya dia masuk keluar jantung 2 kali. Fares agak ngantuk, Fares? Soalnya yang tampil di sini Fares ini ya. Maaf ya kalau Ibu sering lihat, sering sebut, sorry. Kemudian waktu tersisa 5 menit. Ya, kita lihat lagi. Sampai di sini pertanyaan dulu. Boleh bertanya. Boleh bertanya. Silahkan. Bagaimana dengan ini? Ini kemarin ada di dalam tabel perbedaan pembuluh darah ya. Nanti Ibu. Nah, ini sebenarnya ini yang kalian buat kemarin ya. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Setelah gambar yang tadi, yang banyak sekali diagramnya, itu ada rangkuman sederhananya seperti yang kalian buat. Jadi jangan sampai lupa dengan ini ya, perbedaan mekanisme ini, besar dan kecil ini. Sudah bikin semua ya kan kemarin di LKPD 6? Kelas 8B itu malah sudah Ibu koreksi. Yang 8D masih dalam proses. Oke. Nah, sebelum kita ke pembuluh darah, ini fakta-fakta tentang jantung. Bahwa jantung itu berdenyutnya sebanyak 60-100 kali per menit. Rata-ratanya 72 kali per menit. Denyut nadi kita, kalau orang dewasa normal, itu kurang lebih 60-70 kali. Fares biasa aja dong ekspresinya. Terperangah dan terperanjat ya Bu Yuli. Oke. Ya, hebat ya jantung kita itu tidak pernah berhenti berdenyut sekalipun sejak dari dalam kandungan. Kalau ada berhentinya bentar ya kita sudah innalillahi dari dulu ya.
nggak mungkin bisa hidup lagi nih. Nah, kalau orang dewasa dalam keadaan tidak beraktivitas tinggi ya 70 kali per menit. Kemudian sehari sekitar 100.000 kali memompa darah keluar masuk jantung tanpa berhenti. Kalian bayangin tuh, tanpa berhenti. Nah, makanya jantung itu merupakan otot ya, dia merupakan otot yang salah satu kerjanya yang paling kuat di seluruh tubuh kita. Yang pertama jantung, yang kedua rahim. Tapi laki-laki kan tidak punya ya. Rahim itu bisa melar sampai berpuluh-puluh kali dan kemudian tempat perkembangan janin gitu ya. Jadi ototnya kerjanya juga lumayan berat. Nah, bisa memompa sekitar 5 liter darah dalam 1 menit. Kemudian dialirkan ke seluruh tubuh hanya dalam 20 detik. Dalam sehari jantung bisa memompa kurang lebih 60.000 mil permukaan tubuh kita. Hebat ya. Kemudian mulai berdenyut sejak sekitar 4 minggu setelah pembuahan sampai kita meninggal. Jadi tidak pernah berhenti. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan jantung kita luar biasa ekstra nih. Ya. Karena kalau dia sudah mulai tidak bergerak lagi seperti ini nih, wah, tidak ada kehidupan lagi gitu ya. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nanti akan Ibu jelaskan yang ini nih. Ini sudah, ini nanti setelah ini ya. Karena linknya pasti akan terputus habis ini nih. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, meeting, oke. Ya. Stop share. Ibu tuh nyari tombol stop share. Nah, ini dia. Oke. Catatan yang kemarin sudah disiapin, yang agak ruwet nanti yang peredaran pembuluh darah ya. Bentar lagi mau mati nih, Ibu biarin dulu. Untuk sementara Rihan, mana wajahnya Rihan? Tidak terlihat. Ibu menyapa dulu, lama nggak menyapa dari jauh. Sebentar. Maulana Ridho, alisnya aja yang kelihatan Ridho. Iya. Ada pertanyaan dulu? Duen, wow ini wajah siapa Duen? Loh, 8B banyak banget yang ditutup videonya. Kurang pede apa gimana? Oke, Arjun. Nah, gitu dong Jun. Kelihatan wajahnya yang tampan tuh, rambutnya habis di blow dry gitu kok. Ditutup-tutup videonya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita biarkan stop dulu, nanti dia nggak nyambung sendiri ya. Jangan lupa masuk kembali karena absen akan Ibu serahkan di Zoom yang kedua. Di chatnya.